berbasis podcast. Selanjutnya manfaat. Yang pertama teoritis, memperkaya kajian pragmatik khususnya penelitian kesatuan berbahasa dalam media digital. Yang kedua praktis, memperkaya kajian pragmatik khususnya penelitian kesatuan berbahasa dalam media sosial digital. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama pragmatik. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Menurut Lex Yun, pragmatik mengkaji makna yang disampaikan penutur dan dipahami oleh literatur dalam situasi tertentu. Yang kedua, kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah norma komunikasi yang digunakan untuk menjaga hubungan sosial, menghormati lawan tutur, dan menghindari konflik dalam interaksi. Selanjutnya kajian teori prinsip kesantunan Lex. Yang pertama prinsip kebijaksanaan. Prinsip kebijaksanaan adalah yaitu maksim kebijaksanaan mengatur penutur untuk menunjukkan keinginan dan memaksimalkan keuntungan mitra tutur. Yang kedua maksim kemurahan, yaitu berbeda dengan maksim kebijaksanaan yang berfokus pada keuntungan mitra tutur. Maksim kemurahan berkaitan dengan perilaku penutur mengorbankan keuntungan dirinya sendiri demi kepentingan mitra tutur. Yang kedua maksim penerimaan. Maksim penerimaan menuntut penutur untuk memaksimalkan pujian kepada mitra tutur dan meminimalkan penghinaan dan cacian. Yang keempat maksim kerendahan hati, yaitu maksim kerendahan hati mengharuskan penutur untuk meminimalkan pujian kepada diri sendiri dan memaksimalkan ketidakhormatan kepada diri sendiri. Yang kelima yaitu maksim kecocokan, yaitu maksim kecocokan mengharuskan penutur untuk memaksimalkan kecocokan dan meminimalkan ketidakcocokan kepada mitra tutur. Yang keenam maksim kesimpatian, yaitu merupakan maksim terakhir dalam prinsip kesantunan Lex yang mengharuskan penutur untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan antisipasi kepada mitra tutur. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama pendekatan kualitatif deskriptif dengan telaah pragmatik. Yang kedua pengumpulan data, transkrip podcast riset, segmen reaksi ayah. Yang ketiga pemilahan data, klasifikasi data berdasarkan 6 maksim menurut Lex. Yang keempat analisis data, yaitu identifikasi konteks, indeks sosial, indeksa, klasifikasi data berdasarkan maksim Lex, interpretasi makna pragmatik, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk cek penelitian yaitu podcast Ahmad Riset dengan judul Jangan Remehkan Pengangguran. Kreator Ahmad Riset, media podcast digital, segmen reaksi ayah, bentuk dengan dialog anak dan ayah, kajian kesatuan berbahasa. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama pemantauan maksim kebijaksanaan. Di sini terdapat 5 data. Data yang pertama, jangan remehkan pengangguran karena kalau ada yang meninggalkan mereka yang pertama bantu-bantu. Pada tuturan ini memenuhi maksim kebijaksanaan karena penutur melarang tindakan meremehkan dengan menampilkan sisi positif pengangguran. Penutur memaksimalkan keuntungan pihak ketiga atau pengangguran dengan menegaskan manfaat sosial mereka sehingga harkat dan martabat orang yang menganggur tetap terjaga. Pada data yang kedua yaitu remehkan orang lain apapun bentuknya, siapapun orang itu, apapun status orang itu jangan dilakukan.
Tuturan ini menunjukkan prinsip kebijaksanaan, cara yang tidak satu tidak dapat dibenarkan meskipun tujuannya baik, sehingga mitra tutur mendapat pemahaman yang benar tanpa merasa dilecehkan. Pada data yang keempat, kalau nggak bisa mengatasi diri sendiri, dia bicara dengan orang yang lebih dewasa atau orang yang bisa diajak berdiskusi. Pada tuturan ini, ayah menyampaikan cara mengatasi masalah ketika seseorang merasa potensinya tertutup karena terlalu sibuk bertahan hidup. Penutur memberi nasihat tanpa merendahkan kemampuan mitra tutur. Yang kelima yaitu mengingatkan tapi dengan bijaksana. Nah, yang ditanya boleh, oh gak punya puasa ya hari ini. Tuturan ayah ini disampaikan ketika menjelaskan cara bijak dalam mengingatkan seseorang yang tidak berpuasa di tempat umum. Yang kedua yaitu pematuhan maksim simpati. Pada maksim simpati ini terdapat 4 data. Data yang pertama yaitu, tapi kita kan gak bisa persis kenapa dia menganggur. Mungkin dia sudah cari kerja juga kesana kemari gak dapat. Pertanyaan spekulatif yang berpihak kepada korban diskriminasi ini memaksimalkan simpati dan meminimalkan antipati. Tuturan ini membuktikan bahwa penuntut tidak mudah menghakimi orang berdasarkan kondisi lahiriah semata. Pada data kedua yaitu memberikan dorongan terus-menerus itu harus, tapi kalau marah-marah itu jangan, menghina misalnya gitu. Tuturan ayah ini disampaikan ketika berbicara tentang sikap yang tepat seorang istri terhadap suami yang sedang menganggur. Tuturan membedakan dorongan yang sah dari tindakan menghina. Penutur menunjukkan simpati terhadap kondisi psikologi suami yang menganggur agar tidak tertekan atau depresi, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga harga diri pasangan. Pada data yang ketiga yaitu, itu berarti kamu ngasihnya ke orang itu gak ikhlas. Kalau kamu ikhlas, betul lupa gitu. Tuturan ayah ini disampaikan ketika menjelaskan tentang keikhlasan dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Penutur mengenalkan kekhawatiran mitra tutur dengan perspektif spiritual yang simpatik. Data yang keempat yaitu, kalau orang kumpul dengan orang baik, orang yang kalau kumpulnya dengan orang baik dia akan menjadi baik meskipun tadinya jelek. Tuturan ayah ini disampaikan ketika memberikan nasihat tentang pentingnya bergaul dengan orang-orang baik. Yang ketiga yaitu pematuhan maksim kedermawanan. Di sini ada 2 data. Data yang pertama yaitu, kita bisa minta tolong dia. Misalnya kita lihat orang ini kasihan nih nganggur, coba tolong dong ini benerin apa gitu yang ringan-ringan. Pada tuturan ini menyampaikan solusi konkret tentang cara membantu pengangguran secara bermartabat. Penutur menawarkan solusi yang memaksimalkan manfaat bagi orang lain tanpa merendahkan martabat mereka. Strategi memberi pekerjaan ringan merupakan bentuk kedermawanan yang praktis dan menghargai potensi seseorang. Data yang kedua yaitu, baik kepada orang lain itu tidak harus menunggu orang lain berbuat baik kepada kita terlebih dahulu. Tuturan ayah ini menyampaikan prinsip berbuat baik tanpa menunggu timbal balik. Tuturan mendorong sikap altruistik tanpa mengharapkan balasan. Yang keempat yaitu pematuhan maksim penghargaan. Di sini ada 2 data. Data yang pertama dukungan dari pasangan itu nomor 1, paling penting, sulit kan maksudnya dibanding pada saat dia sendiri itu. Tuturan Ahmad ini disampaikan ketika menegaskan pentingnya dukungan pasangan dalam proses pengembangan potensi diri. Data yang kedua, suami istri itu saling mengisi, saling membantu, saling menyadari keterbatasan masing-masing. Tuturan ayat ini disampaikan ketika menjelaskan tentang
relasi pernikahan yang ideal. Penutur memberikan pandangan relasi pernikahan yang simetris. Yang kelima, pematuhan maksim kesepakatan. Di sini ada satu data, yaitu iya betul, bisa tapi tidak mudah gitu. Tuturan ayat ini disampaikan ketika menyetujui pandangan Ahmad bahwa sulit itu artinya bisa. Penutur menyetujui pandangan mitra tutur sembari menambahkan nuansa ketidaksesuaian, menunjukkan komunikasi yang kolaboratif dan saling menghargai. Yang keenam yaitu pematuhan maksim kesederhanaan. Di sini ada satu data, yaitu kita ikut campur itu hanya sebatas kedekatan kita dengan orang itu. Tuturan ayat ini disampaikan dalam topik toleransi keperilakuan orang lain. Pernyataan ini merefleksikan sikap rendah hati bahwa tidak semua pihak berwenang menegur semua orang, menunjukkan kesadaran diri yang tinggi dan berinteraksi sosial. Nah, itu tadi hasil dari penelitian kami. Dapat kami ambil kesimpulan bahwasanya penelitian ini mengkaji prinsip kesantunan berbahasa dalam podcast Ahmad Rishad segmen reaksi ayat menggunakan teori kesatuan geograph Letts berdasarkan analisis terhadap 15 data tuturan yang diperoleh dari transkrip podcast. Ditemukan bahwa seluruh 6 maksim kesatuan Letts terpenuhi dalam dialog podcast, yaitu maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, kesepakatan, dan simpati. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa media digital seperti podcast dapat menjadi wahana penyebaran nilai-nilai kesatuan berbahasa yang efektif jika dikelola dengan kesadaran pragmatif yang baik. Podcast Ahmad Rishad memberikan model komunikasi yang dapat diadopsi oleh kreator konten, khususnya dalam mengkritisi isu sosial tanpa jatuh ke dalam ujaran yang tidak santun atau diskriminasi. Itu tadi